lebih fokus menggunakan e-learning gitu. Nah, perlu saya ingatkan sekali lagi ya kepada teman-teman bahwa tugas 3 itu nanti hubungannya ke tugas 4. Kalau misalkan tidak lulus di tugas 3 itu nantinya tugas 4-nya nggak bisa dilanjutkan. Jadi mau gimana pun caranya ya pasti nggak akan bisa lanjut ke tugas 4 seperti itu. Oke, mungkin gimana Pak? Ya, oke oke oke. Oke, di sini sebentar ya, saya coba buka dulu ya Pak ya. Oh, kalau kemarin memang belum dikumpulkan ya Pak ya? Oke oke. Oke. Oh ya, ini udah. Oke, penerapan data mining dengan metode clustering Cummins untuk optimasi penerimaan dan pengeluaran barang di gudang logistik. Ya, kalau untuk masuk akalnya sebenarnya kita lihatnya di pendahuluan sih Pak. Untuk judul. Ya, karena mungkin yang pertama yang saya komentari ya Pak ya, di sini mungkin kayaknya ada pengaturan di Microsoft Office Word-nya Bapak yang harus dirubah karena di sini eh, ini masih apa ya, masih spasinya masih terlalu besar, akhirnya abstraknya jadi turun ke bawah gitu ya Pak ya. Ya, nah itu biasanya kalau untuk template, nah ini kan nggak sampai 1,5 ya Pak ya di sini gitu. Nah mungkin itu yang pertama yang saya komentari. Oke, selanjutnya hmm, nah ini mungkin Pak yang menjadi tolak ukur. Ya, di sini Bapak mengatakan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa penerapan metode clustering Cummins efektif untuk mengoptimalkan proses penerimaan dan pengeluaran barang di gudang logistik. Oke. Nah, di sini mungkin harus dipahami dulu ya Pak ya. Bapak di sini kan menggunakan data mining ya Pak ya. Nah, kalau untuk data mining, apalagi itu berhubungan dengan clustering Cummins, ini pakai tools nggak Pak? Pakai alat nggak? Apa Pak? Oke, pakai Python. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Nah, kalau menurut saya Pak, ini kalau menurut saya Pak ya, di sini Bapak menerapkan metode clustering Cummins ini sebenarnya bukan untuk mengoptimalkan proses penerimaannya. Tapi sama seperti Ibu Sulastri tadi, lebih baik fokusnya kepada bagaimana metode clustering Cummins ya itu eh, dapat apa ya? Dapat melakukan pengelompokan, bukan pengelompokan, dia kalau mengklaster itu memisahkan. Jadi dapat memisahkan antara proses penerimaan dan pengeluaran gitu. Jadi berapa persentase keberhasilan clustering Cummins itu dalam dalam pemisahan proses penerimaan dan pengeluaran barang. Nah itu. Jadi yang jadi lebih fokusnya Bapak itu adalah bagaimana metode clustering Cummins itu dapat memisahkan proses penerimaan dan pengeluaran barang. Itu berapa persentasenya? Tingkat keberhasilannya berapa? Seperti itu paling Pak. Nah, jadi bukan dapat mengoptimalkan. Karena kalau misalkan kita bicara dapat mengoptimalkan, artinya ini prosesnya harus berjalan, Pak. Gitu ya. Jadi kita harus lihat setiap hari, kita harus lihat menggunakan cluster Cummins proses penerimaan lancar, pengeluaran barang hari ini. Jadi pertanyaannya mau sampai kapan Bapak penelitiannya kalau kayak gini gitu.
Ya, bukan optimasi. Kalau optimasi itu bagaimana Bapak mengoptimalkan si Kaminsnya mungkin menggunakan metode yang lain. Jadi dikolaborasikan dia. Itu optimasi, Pak. Ah, jadi kalau menurut saya di sini judulnya lebih baik. eh, ini saya contohkan ya Pak ya, boleh diambil, boleh enggak. Ah, implementasi metode clustering, metode Kamins pada penerimaan dan pengeluaran barang logistik. Udah gini aja Pak, simple. Gitu. Jadi lebih baik kayak gini. Jadi nanti orang membacanya bahwa oh Bapak akan menerapkan metode Kamins ini ya untuk pada penerimaan dan pengeluaran barang logistik gitu. Nah, jadi nanti hasilnya adalah persentase berapa tingkat keberhasilan dari algoritma Kamins ini dalam memisahkan nilai dalam memisahkan proses penerimaan dan pengeluaran barang. Seperti itu. Jadi lebih baik kayak gitu, Pak. Nah, kalau saya sarankan sih mungkin jangan pakai Python sih, Pak. Lebih gampangnya kalau Bapak mau pakai ini aja, Pak. Ini sama kayak Ibu Esa kemarin kalau nggak salah. Saya sarankan pakai RapidMiner kemarin. Nah, ya Rapid Miner. Nah, pakai ini aja, Pak. Ini bisa di-download kok. Nah, gitu. Jadi nanti datanya juga Excel. Mungkin saya contohkan ke ini aja ya, pakai YouTube aja ya. Karena saya nggak install RapidMiner sih. Kalau pakai Python Bapak terlalu sulit nanti untuk menampilkan persentasenya gitu. Iya, sebenarnya ya Google Colab itu kan sebenarnya alat dari Python ya Pak ya. Sebenarnya boleh pakai itu. Cuman kalau Bapak bisa menampilkan persentase tingkat keberhasilannya, bisa nggak? Nah, kalau cuman menampilkan data ya itu kan nggak belum selesai tuh prosesnya artinya. Seperti itu. Nah, mungkin di sini kalau misalkan menggunakan ini Rapid Miner, nah nanti tampilnya akan seperti ini, Pak. Jadi coba saya running. Bentar ya. Iklan. Nah, di sini nah nanti hasilnya akan seperti ini, Pak. Nah, ini cluster modalnya muncul. Nah, performanya muncul di sini. Nah, average-nya berapa dan mendapatkan hasilnya berapa nanti. Nah, di sini akan muncul grafiknya, grafik tingkat keberhasilannya. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa menentukan centeroidnya berapa. Seperti itu. Nah, ini menampilkan seluruh data yang kita gunakan, example set kan. Seperti itu, Pak. Jadi nantinya lebih gampang sih untuk menampilkannya. Dan cara penggunaannya juga nggak pakai coding kok, Pak. Tinggal klik tarik, klik tarik, klik tarik. Gitu aja. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa Pak, namanya belajar Pak. Ya, nanti bisa Bapak coba-coba pakai Rapid Miner aja. Kalau saran saya gitu untuk uji cobanya Pak. Tapi ya itu sama-sama kayak Ibu Sulastri. Apakah data yang Bapak gunakan itu bisa Bapak dapatkan? Gitu. Itu pertanyaan saya. Sebentar, ini tadi share screen-nya nggak muncul ya? Oh, oke, bentar. Nah, ini Pak, ini Rapid Miner Pak. Saya ulangin ya. Nah, ini kalau menggunakan Rapid Miner, jadi nanti tinggal Excel-nya tinggal klik, ya tinggal pengolahan data, running gitu ya. Nah, nanti hasilnya nanti akan kayak gini. Sebentar. Nah, di sini kan ada performance ya. Performance itu akan menampilkan kok malah gede ya.
Oke. Nah, performance di sini malah gede lagi. Bentar, mana tadi? Nah, di sini. Nah, di sini nanti akan menampilkan average ya. Nilainya rata-rata dari seluruh centroid yang digunakan. Nah, dan juga akan menampilkan grafik hasilnya. Seperti itu. Nah, yang kalau Bapak ingin screenshot lah ini, Pak. Gitu. Ya kalau misal, gimana Pak? Oh, itu bukan algoritma Pak, itu alur penelitian mungkin Pak ya. Ah, alur penelitiannya Bapak ini udah benar menggunakan CRISPR-DM ya. Tapi CRISPR-DM-nya ini nggak selesai ini Pak, karena setahu saya CRISPR-DM nggak gini sih. Ah, ah. Coba Bapak cari lagi referensinya tentang CRISPR-DM. Iya, karena CRISPR-DM itu ada beberapa tahapan modeling dan juga beberapa tahapan data preparation. Memang CRISPR-DM ini biasa digunakan untuk data mining. Gitu. Ini udah benar menggunakan CRISPR-DM-nya, cuman mungkin gambar CRISPR-DM-nya. Nah, kalau misalkan ingin mengambil dari internet, boleh nggak Pak? Boleh, tapi jangan lupa, misalkan di sini gambar satu, ya, CRISPR-DM kita tulis. Nah, di sini jangan lupa referensinya. Ini punya siapa? Kita ngambilnya dari mana? Kayak tadi saya contohkan ya di sini ya. Pakai Mendeley. Sorry. Misalkan contoh saja ini punyanya si Hidayatullah tadi yang punya ibu ini. Nah, langsung aja taruh kayak gini. Nah, kenapa kita harus menerapkan referensi? Karena kita mengambilnya dari sumber internet. Alangkah lebih baik lagi kalau misalkan ngambilnya dari sebuah artikel ilmiah. Seperti itu. Ya Pak ya. Oke. Nah, untuk screenshot ini kalau menurut saya belum mewakili Pak. Belum mewakili karena apa? Ya saya tanya jujur ke Bapak aja bisa bacanya nggak Pak? Maksud dari hasil yang ditampilkan. Ya, artinya kan di sini hanya sekadar melakukan pembacaan data, tanggal berapa, jam berapa, kode barangnya apa, jenis barangnya apa, jumlah masuknya berapa, jumlah keluarnya berapa. Nah, yang jadi pertanyaan orang paling satu nanti, ini Kaminsnya di mana, gitu loh. Ini kan baru pembacaan data aja gitu. Hari itu orang pasti berpikirannya ke sana gitu. Karena apa? Namanya Kamins itu ada nilai sentroid gitu. Nilai sentroid itu nilai tengah. Nah, itu mungkin nanti Bapak bisa baca lagi. Berapa nilai sentroid yang akan digunakan. Makanya di sini saya menyarankan menggunakan Rapid Miner. Karena apa? Pada Rapid Miner di sini toolsnya Bapak nggak usah nentuin sentroid. Sentroidnya boleh ditentuin, boleh tidak gitu. Nah, jadi nanti nilai data realnya, ini kan nilai data real yang kita masukkan pertama. Nah, ini data real ya seperti yang Bapak tadi. Setelah proses ini, maka nilai hasilnya nanti pada saat di performance, ini nilai clustering dan nilai sampelnya pasti keluar. Seperti itu. Boleh nggak Pak kita pakai ini? Misalkan saya install Rapid Miner, terus saya pakai ini, langkah-langkah dia ini. Boleh Pak, nggak masalah gitu. Kenapa saya bilang boleh? Karena data yang Bapak gunakan ini sudah berbeda dengan yang dia gunakan. Gitu. Jadi Bapak nggak nyontek jatuhnya. Cuman nyontek caranya. Ya kalau namanya caranya kan ya nggak masalah kita nyontek gitu. Oke ya Pak ya. Ya, catatan yang paling besar mungkin nanti nunggu komentar dari Pak Andri aja ya Pak ya, biar enak ya Pak ya. Kalau menurut saya yang pertama catatan yang paling besar, kalau yang dari saya itu judulnya lebih baik diganti seperti ini ya Pak ya. Terus template-nya sama, mungkin kalau dari sisi pendahuluan di sini jangan lebih banyak fokus, ini kebiasaan kita menulis ya, itu masih banyak fokusnya kepada objeknya, yaitu adalah kalau Bapak kan ke logistik gitu ya. Terus fokus lagi ke proses barang masuk keluar, stok. Itu jangan fokus ke sana.
Tapi kita fokusnya kenapa kita harus menggunakan Kamins gitu. Nah, jadi mungkin lebih baik dicari di sini kan ada Kamins. Kamins itu kan algoritma clustering. Carilah artikel yang berhubungan dengan clustering. Kenapa misalkan enggak menggunakan, kan ada juga algoritma K-means, cluster means. Kali ini kan Kamins gitu ya, dari KNN dia. Nah, mungkin dicari lagi. Nah, nanti cari perbandingannya di berbagai macam jurnal atau artikel. Oh, ternyata pas Bapak baca, ternyata yang Kamis lebih jelek. Ya tinggalkan, Pak, cari yang bagus gitu. Seperti itu. Jadi misalkan ada misalkan nih si Agarwal nih dengan yang ini menyatakan bahwa Kamins ini keberhasilannya 20%. Sedangkan Nasir ini menyatakan Semins itu 70% keberhasilannya. Ya udah Bapak pakai Semins, Pak. Jangan pakai Kamins. Udah tahu jelek ngapain kita pakai kan? Gitu. Jadi ada yang memperkuat argumen Bapak bahwa saya ingin menggunakan Kamins karena Kamins itu lebih baik. Seperti itu, Pak. Bisa dipahami, Pak? Oke. Nah, jadi lebih banyak ceritanya ke sana, Pak, gitu. Lebih saya sarankan. Jadi ya kalau yang untuk masalah gudang, masalah data apa namanya tuh proses masuk dan keluar barang itu ya cukuplah di bab apa di paragraf 1 udah cukup. Yang selebihnya ya lebih cerita tentang Kamins ataupun perbandingan Kamins. Seperti itu aja. Itu saran saya, Pak. Terus yang perlu dipelajarin lagi, Pak, Bapak juga harus sama seperti Ibu Solastri tadi, Bapak juga harus pelajari bahwa berapa minimal data yang bisa diolah oleh Kamins. Itu berdasarkan artikel juga biasanya, Pak. Seperti itu. Nah, kalau misalkan minimalnya itu ada 1000, nah tinggal Bapak ancar-ancar nih dicari kira-kira saya di Bapak kebetulan kerja di sana atau gimana nih, Pak? Untuk masalah logistik. Ya, enggak, maksudnya ada hubungannya dengan pekerjaan Bapak enggak judulnya ini? Ah, kalau ada tinggal Bapak tinggal cari apakah data minimal yang nanti Bapak cari di artikel itu memenuhi syarat atau enggak. Gitu. Sama kayak Ibu Sulastri tadi, kalau misalkan di artikel bilangnya 50, Bapak punyanya 100 data, ya udah aman gitu loh. Rapid miner nggak usah dipelajarin sih, Pak. Itu kan tinggal klik aja sih, Pak. Saya yakin lah satu malam Bapak bisa pasti. Ini aja, Pak, tonton aja YouTube-nya, Pak. Saya carinya gini aja tadi nih, Kamins clustering rapid miner gitu dah. Ini tonton aja, Pak. Ya, ini bahasa Inggris. Cuman maksudnya gini, Pak, langkah-langkahnya Bapak ikutin gitu. Langkah-langkahnya di play aja, dia ngapain pertama, retrieve iris gitu kan, artinya ini apa gitu kan, nanti dicoba-coba gitu, gitu aja. Ya, Pak ya, ada lagi, Pak, yang mau ditanyakan? Kalau untuk masalah artikelnya nanti tunggu dari ini ya, tunggu dari Pak Handrinya. Oke. Oke, sekian, Pak. Kalau sudah kita lanjut nih, Pak Nanda. Gimana nih? Boleh? Boleh Pak Rizky off dulu mic-nya biar Pak Nanda bisa fokus? Iya? Boleh? Hmm. Oh, itu untuk naik bias ya. Kalau naik bias itu kalau nggak salah probabilitas ya. Nah, kalau probabilitas itu boleh, Pak. Misalkan Bapak menggunakan
Sama, rapid miner pun bisa digunakan untuk itu kalau misalkan datanya numerical bentuknya. Nah, kalau misalkan datanya tidak numerical, ya mungkin bisa menggunakan Python juga boleh gitu. Saya kebetulan nggak terlalu familiar kan dengan naik bias. Nah, kalau untuk UI UX-nya itu seperti apa, Pak? Boleh diceritakan nggak? Hmm. Ah, kebutuhan pengguna ya. Oh, oh, oh. Oke, oke, oke. Kalau menurut saya itu nggak usah pakai naik bias, Mas. Pakai aja metode persentase, cari metode persentase untuk penilaian sebuah tampilan UI UX boleh, atau misalkan penilaian sebuah metode penilaian untuk sama seperti sistem informasi, atau bisa juga menggunakan UAT yang dipakai Ibu Sulastri tadi boleh seperti itu, atau pakai ini boleh juga nih kalau nggak salah, aduh aku lupa kepanjangannya sih, metode SUS kalau nggak salah namanya ya. Ya benar, usability system. Nah, coba pakai ini, pakai system usability scale. Nah, ya gimana Mas? Itu suaranya kerasa-kerasa. Sepertinya ya, kayaknya harus ada kuesionernya. Gitu. Eh, Kalau menurut saya sih gini aja, kalau misalkan jadi cari dulu minimal kebutuhan datanya dulu berapa untuk data apa namanya tuh kuesionernya. Nah, nanti untuk kuesionernya mungkin kalau misalkan ini lebih dispesifikkan aja. Kalau misalkan nggak mau terlalu banyak. Misalkan contoh kan di sini kan lebih fokus ke UI UX. Masnya ada bapaknya ada kenalan nggak misalkan seorang programming tentang UI UX gitu. Nah, mungkin bisa ke sana. Jadi bagaimana penilaian seorang programmer untuk UI UX yang kita kembangkan seperti itu menggunakan SUS ini. Nah, jadi lebih spesifik, jadi lebih fokus bahwa ini memang kepada tim ahli atau tim pengembang software gitu. Seperti itu. Iya, agak keresak-keresak ya Mas. Jadi nggak kedengaran suaranya. Ya, ini bisa dilihat di artikel-artikel Mas. Saya juga sebenarnya kurang familiar, cuman kita coba download ya. Kita coba cari. Nah, ini kan sebagai metode pengujian kegunaan pada situs. Nah, kalau dia kan pada situs ya. Nah, kalau kita tadi pada UI UX untuk program atau untuk software apa kan seperti itu ya. Nah, ini bisa digunakan. Nah, kalau di sini kita lihat datanya ya. Iya, aku. Ah, ah. Oh gitu. Nah nanti coba aja di ini kan dicari tentang respondennya ini berapa banyak responden yang digunakan. Kalau misalkan memang respondennya susah untuk dicari ya itu kalau misalkan dia hubungannya ke programmer kan programmer kita nggak mungkin sebanyak itu gitu kan. Namanya programmer komputer kan itu nggak mungkin banyak kayak gitu. Nah jadi ya mungkin dicoba aja dicari minimalnya berapa gitu. Nah, lebih baik ke sana sih. Jadi nanti kalau misalkan untuk tugas 3 mungkin lebih fokus dulu penentuan judulnya tadi. Setelah itu
bikin dulu pendahuluannya, lanjut ke metodologinya seperti apa. Nah, untuk hasil dan pembahasannya nanti jangan jangan ini dulu, jangan ditampilin dulu hasilnya full. Karena kan masih harus dijalankan gitu ya. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana cara penskalaannya. Kan di sini kan kita kan menggunakan skala nih, kuesioner untuk skala seperti itu. Nah, lebih baik kita lebih ceritanya ke sana dulu. Nah, kalau hasilnya mungkin kalau misalkan supaya di pernyataannya bisa diterima oleh Pak Henry, mungkin di bawahnya tulis aja nanti hasilnya lagi dalam proses penelitian Pak gitu. Siapa tahu kan disuruh lewat untuk masuk tugas 4 kan gitu kan. Oh, iya, iya, iya boleh. Tapi ya kalau bisa ya jangan terlalu lama sampai ke tugas 4 gitu kan. Kalau ah, ya jangan pas ke unlock Mas, kalau bisa dimulai aja. Ya kan, ya dimulai. Jadi kalau ya kayak gitu. Jadi nanti kalau udah ke unlock kan mungkin Masnya bisa duluan kan curi start dari yang lain untuk mengumpulkan, karena Mas kan udah janji di situ hasil penelitiannya akan segera diselesaikan seperti itu. Ya, oke. Ya, oke, bisa seperti itu. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Siapa lagi nih? Ibu Esa ya. Bu Esa gimana hasilnya? Oh ya, ya gimana Pak Nanda? Oh ya, bentar Bu Esa. Hmm. Ya bisa, pakai Google Form aja, nggak masalah. Iya nggak masalah, nggak masalah. Ingat Mas, kalau misalkan kita di artikel ilmiah itu nggak ini loh, di artikel ilmiah biasanya nggak pernah diceritain kita nge-share-nya lewat mana. Yang penting itu hasilnya gitu. Nah ini kan kayak gini kan hasil responden gitu loh. Gitu. Iya bisa di mana aja. Iya betul. Kayak gitu. Nah kan kalau kayak gini kan dia ada 84 responden gitu kan. Artinya kalau Mas mau rujukan dari ini artinya minimal harus 84 kan gitu. Nah gitu. Oke. Ya. Oke. Oke oke oke. Iya boleh boleh boleh. Nanti di ini aja kumpulin aja dulu tugas tiganya ya. Oke. Yuk sama-sama. Yuk lanjut mungkin Ibu Esa. Yuk gimana Bu Esa hasilnya? Mungkin Pak Nanda off dulu mic-nya. Ya sama-sama. Halo Bu Esa. Oh ini Bu Esanya lewat chat ya. Di daring susah sinyal sehingga tidak bisa menjawab secara langsung karena suara penjelasan daring juga putus-putus. Ingin tadi sudah dijelaskan dalam penjelasan karya ilmiah Pak Rizky. Jadi saya bisa lanjutkan. Oke kalau kayak gitu. Oke kalau misalkan sudah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi untuk seluruh mahasiswa UT saya ingatkan sekali lagi ya bahwa pesan dari Bapak Andrino Pison juga di e-learningnya tanggal 25 Mei itu segera untuk dikumpulkan tugas tiganya, minimal sesuai template dulu deh gitu. Minimal sesuai template ya, template yang sudah dibagikan oleh pihak UT. Sebentar. Nah ini templatenya sama persis kan dulu sama templatenya. Abstrak Pak belum terisi, ya nggak apa-apa, namanya juga abstrak gitu kan. Abstrak itu kan isi dari kesimpulan yang ada di dalam pendahuluan, metode, dan juga hasil penelitian seperti itu. Jadi lebih fokus dulu ke pendahuluannya seperti apa, metode penelitiannya seperti apa gitu ya. Selanjutnya hasil dan pembahasannya seperti apa. Nah, gitu. Dan kalau misalkan menerapkan gambar, sebaiknya di setiap gambar itu diberikan penjelasan di bawahnya. Gambar tersebut menjelaskan apa dan seperti apa arti dari gambar yang Anda berikan. Seperti itu. Dan
Kemudian juga sama seperti tabel. Tabel juga itu harus diberikan penjelasan di bawahnya. Misalkan tabel 1 ini penggunaan aplikasi Websita, artinya di sini apa? Unit penggunaan, jumlah pengguna. Ini maksudnya apa? Gitu. Apakah di sini adalah data sekunder ataukah data non sekunder atau primer, seperti itu. Nah, kalau misalkan data itu merupakan adalah data, dijelaskan datanya diambil dari mana, diidentifikasi juga datanya itu berupa apa sebelumnya, gitu kan, dan akan kita olah menjadi apa, seperti itu. Nah, itu dijelaskan detail di sini, ya, di dalam metode penelitian biasanya. Sama seperti yang di Ibu Sulastri tadi juga, studi literatur, ya studi literatur juga sama. Studi literatur kita jelaskan, studi literaturnya apa, bagaimana, penelitian siapa yang kita pakai gitu. Kalau misalkan rujukannya dari sebuah artikel. Nah, lebih enak lagi ceritanya studi literatur misalkan seperti yang Ibu Sulastri tadi. Menurut penelitiannya si A bahwa penggunaan metode A atau penggunaan metode B yang dilakukan oleh si A tadi itu menggunakan 140 responden, gitu kan. Nah, maka pada penelitian ini saya akan mengambil nilai minimum yaitu adalah 140 responden sebagai data primer. Nah, kan lebih enak gitu. Jadi kita ada landasan teori bahwa kita mengambil minimal data itu berdasarkan artikel sebelumnya, seperti itu. Nah, hasil dan pembahasan di sini saya ingatkan jangan disematkan sebuah referensi. Karena apa? Hasil itu adalah hasil Anda sendiri, bukan hasil dari artikel sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan sendiri, pembahasan ini bisa diambil dari sebuah referensi juga, boleh. Karena apa? Kita mungkin di dalam pembahasan kita akan membandingkan berdasarkan penelitian sebelumnya menggunakan metode A itu mendapatkan persentase sekian. Sedangkan dengan data yang kami gunakan, dengan banyaknya data yang kami gunakan sebagai data primer atau sekunder, itu dengan metode A mendapatkan persentase sekian. Maka dapat kami simpulkan bahwa bla 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 bla. Nah, seperti itulah pembahasannya, ya. Nah, itu boleh dimasukkan sebuah referensi. Nah, di dalam kesimpulan juga sama. Di dalam kesimpulan itu tidak perlu panjang-panjang dan tidak perlu menuliskan saran, gitu ya. Cukup kita bikinkan kesimpulan saja. Simpulannya apa? Gampang membuat sebuah kesimpulan adalah apabila kita memahami pada pendahuluan masalah penelitian kita apa, gitu. Mungkin saya contohkan lagi yang Ibu yang Pak Rizky ya, yang Pak Rizky tadi itu menggunakan Cummins. Artinya apa? Masalah penelitiannya adalah bagaimana metode Cummins itu dapat diimplementasikan pada proses pemasukan dan pengeluaran barang logistik, gitu kan. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya berdasarkan hasil penelitian yang kami gunakan, yaitu mendapatkan persentase sekian, gitu. Nah, dengan adanya kesimpulan ini, ya, hasil penelitian, jadi di dalam simpulan itu yang diisikan adalah masalah penelitiannya apa, hasil penelitian kita dapatkan itu apa, seperti itu. Itulah yang disebut dengan simpulan, ya. Oke, itu saja pengantar dari saya sebagai penutup. Mungkin nanti silakan dikumpulkan. Ingat tanggal 25 itu terakhir untuk tugas 3. Untuk segera mahasiswa yang mengumpulkan minimal sama dengan template-nya dulu, walaupun masih banyak yang harus diubah, gitu ya. Nah, nanti mungkin biasanya siapa tahu ada perpanjangan untuk tugas 3-nya kan. Dan juga yang kedua, jangan lupa untuk plagiasi ya. Untuk plagiasi dihindari copy paste. Karena apa? Di dalam sistem UT sendiri itu mempunyai plagiasi sendiri, gitu. Jadi takutnya nanti pada saat sudah capek-capek buat ternyata nggak bisa lulus gara-gara hal tersebut. Oke? Nah, baik, saya cukupkan untuk web 3 pada cara ilmiah malam ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, oke, saya close ya.